jarang lihat ya. Artinya seberapa besar sih sebenarnya Prabowo ini membaca buku. Tapi saya prediksi, pasti setiap hari Prabowo baca buku. Di mata dan hati beliau Indonesia itu maju dengan kemandirian yang original, kemandirian yang betul-betul dilakukan oleh bangsa sendiri dan memintarkan anak-anak kita. Khasanah keilmuan Prabowo dari sisi narasi, dari sisi ide itu sangat sudah terisi. Tinggal pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya beliau sekarang itu karena menjadi presiden, beliau memaksakan semua program-program kebaikan untuk rakyat dan negara itu pasti dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wio. Yes, terima kasih. Pemirsa, podcast kita ini mencerminkan satu pembicaraan yang santai ya, seperti di warung kopi gitulah. Tapi memberikan satu pemahaman ya apa yang kita ketahui berdasarkan pendekatan komunikasi, pendekatan budaya. Bang, kita ini akan membahas situasi terkini di Pak Prabowo ini betul-betul memahami isi kandungan pembukaan dan pasal-pasal batang tubuh UUD 45. Sepakat Gus. Beliau betul-betul laksanakan pasal per pasal dengan baik ya. Kalau presiden sebelumnya masih ada argumentasi, kalau ini tidak ada argumentasi. Saya mau jalankan ini. Konsekuen. You minggir kalau mau lawan saya. Iyalah. Jadi ini pesan loh. Ini pesan terhadap semua. Perkoperasian ada di situ. Yang hilirisasi di situ. Surabaya di situ, yes. Ya kan? Amanat untuk mensejahterakan rakyat, menjaga kesehatannya ada di situ. Ketika kita baca pasal pendidikan ada di situ. Urusan untuk anak terlantar ada di situ. Ya, semuanya ada di situ, Gus. Kewenangan beliau memberikan abolisi, amnesti, gerasi dan lain ada di situ. Betul. Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada satupun yang dilanggar. Jadi kalau kita lihat, Gus, secara politik kembali lagi pemirsa, saya ini hanya bisa melihat dari kacamata politik, keterbatasan saya. Tetapi coba kita lihat dari angle yang berbeda. Prabowo dengan kekuatan politik yang ada, apapun ceritanya, presiden itu adalah produk politik. Maka kekuatan yang dipakai adalah kekuatan politik. Itu dimanfaatkan 100% untuk kesejahteraan rakyat dan membela kedaulatan Indonesia itu sendiri. Maka ulang tahun Indonesia 81 dengan judul Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Itulah terjemahan dari visi misi Presiden Prabowo Subianto. Pertama dia berdaulat dulu, baru kita bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran. Nggak bisa adil dan makmur baru berdaulat, nggak bisa. Kalau tidak seorang yang kuat, nggak bisa Gus. Jadi Gus harus secara politik, secara yuridis, itu sudah terpenuhi semua, bahkan secara power dia. Betul. Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi. Yes, kan Gus bisa menyaksikan 20 dan polisian. 20 tahun terakhir ini kan terjadi diskusi yang sangat kuat di tingkat politik. Ada pro dan kontra. Dan itu selalu terjadi selama 20 tahun. Akhirnya program presiden-presiden selama 20 tahun itu, baik itu SBY maupun Jokowi, kira-kira cuma 60% yang bisa jalan sampai 70%, Gus, dari visi misi beliau. Entah itu kita bicara nawacita kah, entah itu kita bicara apakah program SBY waktu itu sama 60% sampai akhir. Lah ini kalau kita lihat, Gus, dari program Astacitanya Presiden Prabowo ini, hampir 80% sudah dilaksanakan. Kan bicara hasil nanti. Ini kan bicara program awal, baru ditempatkan, baru dijalankan, baru merubah mindset para pejabat-pejabat sebelumnya. Nah, sekarang harapan apa terhadap masyarakat umum, mahasiswa, politisi dan sebagainya terhadap permintaan presiden agar kita sama-sama bersatu membangun bangsa. Kalau kita bercerai-berai, kita akan nggak bisa mewujudkan Indonesia emas. Seperti yang disampaikan di depan sidang DPR kemarin, MPR. Apa harapan Abang terhadap... Pesan saya cuma satu, Gus. Pesannya itu adalah percayalah kepada Presiden 08. Lo percaya? Artinya gini loh. Apapun itu ya, karena... Apapun itu.
Karena pimpinan tertinggi dan terpilih secara konstitusional. Ya? Dan tidak mungkin Presiden 08 ini mau meruntuhkan bangsa ini sementara beliau itu memiliki doktrin yang sangat kuat terhadap doktrin kedaulatan itu sendiri dan terhadap doktrin keadilan dan kemakmuran itu sendiri. Tidak mungkin. Karena ya sorry itu saya Gus, Presiden Prabowo kita ini bukan berasal dari kelompok yang sifatnya menengah ya ke bawah. Beliau ini adalah seorang terpelajar, seorang yang sangat nasionalis ya, dan betul-betul memahami ini semua tanpa seorang yang ikhlas ya, tanpa Bang, ya. Meskipun Prabowo itu militer, beliau tuh suka baca buku loh. Lah ya itulah kelebihannya beliau. Hebatnya, ya. Biasanya orang politisi itu malas baca buku. Malas baca buku. Tergantung ya. asistennya, staf ahlinya. Betul Gus. Di Hambalang perpustakaannya luar biasa. Ya orang kan jarang lihat ya. Artinya seberapa besar sih sebenarnya Prabowo ini membaca buku. Tapi saya prediksi, pasti setiap hari Prabowo baca buku. Karena apa? Karena beliau mengetahui bahasa-bahasa selain Indonesia. Bahasa asing, Inggris beliau bisa. Literasi bahasa Inggris pasti dibaca. Literasi bahasa yang terkait dengan Jerman pasti dibaca oleh beliau. Jadi sebenarnya khasanah keilmuan Prabowo dari sisi narasi, dari sisi ide itu sangat sudah terisi. Tinggal pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya beliau sekarang itu karena menjadi presiden, beliau memaksakan semua program-program kebaikan untuk rakyat dan negara itu pasti dipaksakan. Apapun biayanya Gus ya, menurut saya loh ya. Baiklah, terima kasih Bang Leo. Yes. Diskusi santai kita malam ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semuanya bahwa kita mempunyai satu sikap yang baik sebagai warga negara di saat pemimpin kita secara konstitusional terpilih. Mari kita dukung sesuai dengan periodisasi itu. Tidak ada yang menjamin kalau saling menjatuhkan pemimpin yang berikutnya lebih baik. Tidak ada yang menjamin. Tapi kalau kita mampu memberikan dukungan yang baik, mengkritik kebijakannya yang memang dianggap kurang pas, pasti didengarkan. Karena Pak Prabowo ini seorang demokrat sejati. Kalau tidak sejati, tidak mungkin beliau melewati masa-masa pencalonan pemilihan presiden berkali-kali. Kalah, tarung lagi, posisi ganti wakil, posisi dari presiden, calon presiden, beliau lakukan. Iya, betul Gus. Karena visi besarnya adalah kepingin di mata dan hati beliau Indonesia itu maju dengan kemandirian yang original, kemandirian yang betul-betul dilakukan oleh bangsa sendiri dan memintarkan anak-anak kita. Jadi kalau memang ada yang tidak suka, lakukanlah sesuai dengan mekanisme. Seperti adik-adik barang berdemo dan sebagainya itu baik sekali. Coba buat satu demo yang punya satu ciri khas dan menjadi satu trademark gitu ya. Pada saat turun di jalan, terus kemudian mengambil posisi berdebat dengan aparat, ya, tidak saling menekan, tapi bernegosiasi. Kemudian berjajar-jajar misalnya di trotoar, terus di samping itu semua berjaket. Justru di situ lakukanlah semacam orasi terbuka ya, orasi terbuka. Bahkan meminta bernegosiasi, meminta pejabat yang datang siapa atau diwakili siapa, agar apa? Semua tuntutan-tuntutan mahasiswa itu terakumulasi. Kemudian jangan khawatir adik-adik mahasiswa, dimanapun suara Anda sekarang, suara adik-adik, itu media, baik media mainstream, media online, itu akan merekam dan mensiarkan ya, share. Jadi dimanapun misalnya target tertentu yang dituju tidak tercapai, di situ Anda bisa. Kan tujuannya penyampaian pendapat sesuai undang-undang, unjuk rasa, unjuk memberikan satu perasaan ya. Nah itu lakukan dan pasti akan meledak di media-media. Nah itulah tanggung jawab adik-adik mahasiswa untuk memberikan koreksi, dukungan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.